Pengkhianat-pengkhianat Pancasila itu akan berkumpul dengan para pengkhianat Pancasila itu. Orang-orang yang soleh itu akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu. Orang-orang yang munafik yang mata duitan itu akan berkumpul dengan orang-orang yang mata duitan itu. Orang-orang yang suka melacurkan dirinya dengan menjual harga dirinya itu akan berkumpul dengan para penjual harga diri. Tetapi Allah ingatkan kepada kita, "Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Banyak kita berkumpul dengan orang yang baik, pikirannya baik, hatinya baik, cara berpikirnya baik, perilakunya juga baik. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengabaikan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala tersebut, berarti sesungguhnya kita sudah berkenan untuk menantang ketentuan-ketentuan Allah itu. Allah ingatkan kepada kita. Allah perintahkan kepada manusia itu apa? Untuk tetap senantiasa berkumpul bersatu, agar kita tidak terpecah belah, terutama kita berada di bumi Indonesia ini, suatu bumi yang membanggakan. Islam itu harus kokoh. Ali ingatkan, al-Islamu jamaah. Islam itu berkumpul. La Islam illa bi jamaah. Tak ada gunanya Islam itu kalau mereka tidak berkumpul, tidak satu hati, tidak satu pemikiran. Wala jama'atun illa bi ta'ah. Enggak ada artinya jamaah itu kalau pimpinannya sendiri sholat tidak mau, puasa tak mau, zakat tak mau, mendurhaka kepada Allah, subhat di tengah-tengah kehidupan ini. Wala jama'atun illa bi ta'ah. Tidak ada artinya jamaah itu tidak ada taat. Wala imaratun illa bi ta'ah. Pimpinan itu pun tidak ada artinya kalau tidak ada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian diperingatkan Ali bin Abi Thalib kepada kita sebagai gambaran? Tidak lain, tidak bukan ketika kita sudah memilih dan menetapkan orang-orang yang akan kita jadikan sebagai cikal bakal memimpin bangsa ini, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain, tidak bukan maka kehancuran. Akan berpikirlah mereka secara sekuler. Akan berpikirlah mereka seperti Al-Taktub. Bagaimana Presiden Turki menjadikan bangsanya pada waktu itu sebagai bangsa yang liberal, bangsa yang bebas, dan alhamdulillah berubah pada saat sekarang ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau sudah manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama, jangan harap akan berpihak. Karena kita bangsa Indonesia ini bangsa yang lahir, alhamdulillah, yang mayoritas umat Islam, dan melahirkan butir-butir Pancasila itu dengan nilai berpihak kepada rakyat. Persoalannya jika hari ini terjadi ada rakyat yang susah, jawabnya tidak lain, tidak bukan dikarenakan tidak adilnya para pemimpin-pemimpin kita. Dan tidak usah merasa takut dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah, kalau mereka juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terhina, keturunannya pun nanti akan terhina. Bahkan di yaumil kiamat kita semua nanti akan menuntut pada sidang Allah Ta'ala atas ketidakadilan mereka di bumi Allah ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dengan demikian Allah perintahkan kepada kita apa yang harus kita katakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Mana itu Al-Quran? Ada petunjuk di situ. Petunjuk ekonomi ada di dalam Al-Quran itu. Petunjuk berpolitik ada di dalam Al-Quran itu. Petunjuk segalanya ada di dalam Al-Quran itu. Karena dia hudal linnas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Jangan gara-gara pilihan, gara-gara tidak sama dukungan, akhirnya yang bertengkar di antara kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah,
selalu dalam kerangka berpikir kita bukan pemborong, kita bukan pegawai yang cikal bakal berharap untuk bangku kekuasaan dan jabatan, dan kita bukan juga seorang politisi. Maka di tengah-tengah pertarungan antara sesama umat Islam pada saat sekarang ini, jangan gara-gara pertarungan itu runtuh persaudaraan dan keakraban di antara kita. Inilah yang perlu dicamkan umat Islam, diingatkan Allah, wala tafarraqu. Ketika kita sudah terpecah belah, maka di sanalah musuh-musuh Allah itu akan datang memanfaatkan keadaan dan situasi.